Di pelosok Kabupaten Temanggung, terdapat sebuah lokasi yang diyakini sebagai pemakaman Raden Tompe. Siapakah beliau sebenarnya? Mari telusuri bersama Senyum Indonesia. Ketika berada di sekitar wilayah Temanggung, aku mendapatkan informasi dari seorang kawan untuk mengunjungi sebuah lokasi yang terdapat di Kampung Keramat, Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung. Informasi dari kawan tersebut, lokasi tersebut merupakan makam dari Kiai Trawas atau Raden Tompe atau Pangeran Gagak Baning. Mendengar nama Pangeran Gagak Baning, imajinasiku melayang ke sebuah nama yang berkaitan dengan Kerajaan Pajang. Begini kisahnya. Sejarah berdirinya Kerajaan Pajang dilatar belakangi oleh konflik yang melanda internal Kesultanan Demak. Setelah raja ketiga Kerajaan Demak yaitu Sultan Trenggono tutup usia, terjadi perebutan tahta yang bermuara pada insiden berdarah. Pengganti Trenggono adalah putranya yaitu Sultan Prawoto yang menduduki tahta Demak pada 1546 hingga 1549. Menukil dari buku Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada abad ke-16 karya Husnul Hayati, Prawoto lengser karena tewas dibunuh prajurit asal Jipang Panolan bernama Rangkut. Orang yang menghabisi Prawoto merupakan suruhan Adipati Jipang Panolang yaitu Arya Penangsang. Setelah sang sultan tewas, Arya Penangsang menduduki singgasana Demak. Akar konflik Prawoto dengan Arya Penangsang telah tumbuh setelah raja kedua Demak Pati Unus wafat. Banyak sumber sejarah menunjukkan Pati Unus tidak memiliki keturunan. Kematiannya pada usia muda membuat tahta menjadi rebutan dua adiknya, yaitu Pangeran Sekar dan Pangeran Trenggono. Pangeran Sekar berusia lebih tua dari Trenggono, namun beliau adalah putra istri ketiga dari Raden Patah, yaitu Putri Adipati Jipang. Sementara Trenggono yang lebih muda lahir dari istri pertama Raden Patah, yaitu Putri Sunan Ampel. Sengketa perebutan tahta Demak setelah wafatnya Pati Unus itu klimaks dengan tragedi. Suyuti Pulungan dalam Sejarah Peradaban Islam di Indonesia menuliskan bahwa Pangeran Prawoto yaitu putra Trenggono menghabisi Pangeran Sekar. Dia meregang nyawa di tepian sungai sehingga memiliki nama anumerta Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Arya Penangsang masih terlampau muda ketika Pangeran Sekar terbunuh. Begitu tumbuh dewasa, putra Pangeran Sekar itu berniat menuntut balas atas kematian ayahnya. Peluangnya terbuka saat beliau telah menjadi Adipati Jipang Panolan atau kini Blora Timur dan Sultan Trenggono meninggal dunia. Arya Penangsang yang berambisi merebut tahta Demak lalu mendalangi kudeta. Sang Adipati akhirnya berhasil meraih posisi sebagai Raja Demak kelima. Tetapi beliau tidak lama berkuasa. Pembangkangan terjadi karena pengikut Penangsang tidak hanya membunuh Prawoto, tetapi juga Adipati Jepara Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat. Sosok terakhir tersebut adalah adik dari Sunan Prawoto. Maka muncul Adipati Pajang Hadiwijoyo atau Joko Tingkir sebagai penantang paling gigih terhadap kekuasaan Arya Penangsang. Untuk mengalahkan Arya Penangsang, menantu Sultan Trenggono tersebut mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Ki Ageng Pemanahan, Ki Jurumertani, dan juga Ki Penjawi. Tiga orang tersebut bersiasat dengan menyiapkan seorang pemuda bernama Danang Sutowijoyo sebagai penantang dari Arya Penangsang. Sutowijoyo tak lain adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan. Setelah pesan tantangan disampaikan, terjadilah perkelahian yang melegenda antara Sutowijoyo melawan Arya Penangsang. Dalam pertarungan, Arya Penangsang akhirnya tewas. Buku Awal Kebangkitan Mataram, masa pemerintahan Senopati yang terbit di tahun 1985, terjemahan karya dari H.J. de Graaf, memuat catatan bahwa lokasi duel Sutowijoyo dan Penangsang berada di Sungai Sore, tepian Bengawan Solo. Selepas peristiwa di Sungai Sore, Hadiwijaya mendirikan dinastinya sendiri, yakni Kerajaan Pajang.
Namun Danang Sutawijaya secara bertahap juga mendirikan dinasti yang kelak menandingi Pajang, yaitu Mataram Baru. Kesultanan Pajang didirikan oleh Hadiwijaya pada sekitar tahun 1568 Masehi. Sultan Hadiwijaya punya nama kecil Mas Karebet yang kemudian populer dengan sebutan Joko Tingkir. Nama tersebut hingga kini melegenda di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengaruh besar Hadiwijaya membuat Pajang yang mulanya Kadipaten Bawahan Demak menjelma menjadi sebuah kesultanan baru. Munculnya kerajaan Pajang sekaligus mengakhiri era Kesultanan Demak. Beberapa nama raja-raja yang tercatat menduduki tahta di kerajaan Pajang antara lain, yang pertama adalah Sultan Hadiwijaya. Masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya menandai dimulainya era baru di Jawa. Beliau mengubah fokus pemerintahan di Jawa Tengah dari semula berorientasi ke maritim menjadi agraris. Berbeda dari pendahulunya, kerajaan Pajang berpusat di pedalaman Jawa Tengah. Daerah Pajang yang ditengarai sudah ada sejak era Majapahit merupakan wilayah pertanian yang subur. Kondisi demikian membuat basis perekonomian Pajang bukan lagi perdagangan sebagaimana Demak. Di buku Multikulturalisme pada zaman Kesultanan Pajang abad ke-16 Masehi, telaah terhadap Serat Nitis Ruti yang terbit di tahun 2019 menjelaskan peralihan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang sekaligus menandai transformasi sosial budaya pesisir menjadi pedalaman. Masyarakat pertanian di pedalaman cenderung homogen. Kondisi sosial budaya di Pajang pun jauh berbeda dari Demak di pesisir yang masyarakatnya lebih heterogen serta terbuka. Pada tahun 1581, Sultan Hadiwijaya berhasil memperoleh pengakuan sebagai raja dari sejumlah pemuka Islam serta penguasa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncaknya adalah ketika Sultan Hadiwijaya mendapatkan restu Sunan Prapen dari Giri dengan disaksikan oleh para penguasa dari Japan atau Mojokerto, Wirosobo, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madiun, Sidayu, Lasem, Tuban, dan Pati. Usai terlibat perang melawan Mataram Baru yang membangkang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada sekitar tahun 1582. Sementara sumber lain sebagaimana dicatat oleh M. Chiriklev dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2004 menyebutkan Sultan Hadiwijaya tutup usia pada tahun 1587. Kemudian yang kedua adalah Aryo Pangiri. Selepas wafatnya Sultan Hadiwijaya, kerajaan Pajang diguncang perebutan kekuasaan. Konflik ini melibatkan putra Hadiwijaya yaitu Pangeran Benowo dengan menantu sang sultan yang berasal dari Demak yaitu Aryo Pangiri. Menurut Husnul Hayati dalam peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada abad ke-16, Aryo Pangiri merupakan putra dari Sultan Prawoto yang diasuh oleh Ratu Kalinyamat. Dalam sengketa itu, Aryo Pangiri keluar sebagai pemenang dan naik tahta sekitar tahun 1583. Beliau kemudian mengucilkan Pangeran Benowo dengan menempatkannya di Kadipaten Jipang. Masa pemerintahan Aryo Pangiri dipenuhi dengan gejolak. Mengutip penjelasan dari karya M. Irfan Riyadi dan M. Harir Muzaki, pergolakan sosial terjadi di pusat kerajaan Pajang karena kala itu banyak pendatang baru. Aryo Pangiri membangun kekuatan militer Pajang dengan melibatkan pasukan bayaran yang terdiri atas orang-orang Makassar, Bugis, peranakan Cina, dan pengikutnya di Demak. Ketika orang-orang itu hadir di Pajang, konflik sosial terjadi akibat polemik pembagian jabatan, hak atas tanah hingga kepemilikan rumah. Konflik pendatang dan pribumi ini membuat kekuasaan Aryo Pangiri rapuh dan gagal bersaing dengan Mataram Baru. Yang ketiga adalah Pangeran Benowo. Pangeran Benowo merupakan putra sulung dari Sultan Hadiwijaya. Beliau ahli waris pertama yang berhak atas tahta Pajang. Namun beliau hanya dijadikan sebagai Bupati Jipang atas instruksi Sunan Kudus yang lebih mendukung Aryo Pangiri menjadi sultan. Kekecewaan kemudian mendorong Pangeran Benowo bersekutu dengan Mataram Baru untuk melawan Aryo Pangiri. Maka terjadilah pertempuran pada tahun 1588 yang melengsarkan Aryo Pangiri sekaligus memaksanya kembali ke Demak. Selepas kekalahan Aryo Pangiri, Pangeran Benowo justru memutuskan untuk menyepi dan tidak menduduki singgasana Pajang. Pangeran Benowo memilih untuk mendalami dunia spiritual di daerah Parakan atau Kendal, dan kemudian disebut oleh warga sekitar sebagai Susuhunan Parakan.
Namun berdasarkan sumber lainnya di catatan H.J. de Graaf, tahta Pajang sempat diduduki oleh Benowo. Hanya saja setahun setelah menjadi Raja Pajang, beliau pun meninggal dunia. Penguasa Pajang terakhir setelah Pangeran Benowo tidak lagi bertahta, muncul adik dari Panembahan Senopati, yakni Raden Tompe atau Pangeran Gagak Baning sebagai Bupati Pajang. Anak ke-12 dari Ki Gede Pamanahan itu tampaknya berkuasa di Pajang atas pengaruh dari Mataram Baru. Gelarnya seperti dicatat oleh M. Irfan Riyadi dan M. Harir Muzaki tidak merujuk pada sosok raja, yakni Tumenggung Gagak Baning ing Pajang atau Pangeran Gagak Pranolo. Raden Tompe atau Pangeran Gagak Pranolo atau Gagak Baning hanya memerintah Pajang selama 3 tahun. Beliau meninggal dunia setelah memerintah Pajang selama 1588 hingga 1591. Kursi penguasa Pajang lantas diduduki oleh putra dari Pangeran Benowo yang masih berusia 13 tahun dan kerap disebut sebagai Pangeran Benowo II atau Raden Sidawini. Wilayah Pajang pada masa Sidawini atau era setelah Benowo I sudah masuk dalam bagian kekuasaan Mataram Baru. Raden Sidawini berkuasa di Pajang selama tahun 1591 hingga 1617. Raden Sidawini adalah penguasa atau raja Pajang yang terakhir. Kerajaannya runtuh akibat serangan dari pasukan Mataram Baru atas perintah dari Sultan Agung. Sang Sultan murka karena menganggap Pajang telah memberontak. Serbuan Mataram Baru tidak hanya meruntuhkan keraton Pajang, penduduk di pusat kerajaan Pajang pun diangkut paksa untuk menjadi pekerja dalam pembangunan keraton baru milik Mataram. Akibatnya, pusat Pajang kosong dan kembali menjadi hutan. Dan setelah melewati perjalanan yang berkelak-kelok menembus perbukitan, tibalah aku di area komplek makam yang ditandai dengan sebuah pohon besar yang tinggi menjulang. Terdapat papan yang berisi keterangan mengenai tokoh yang bermakam di sini, Pangeran Gagak Baning. Dan kisah yang tersampaikan di awal tayangan ini hanyalah sebuah pengantar mengenai Pangeran Gagak Baning, bukan sebagai penunjuk yang membenarkan bahwa di lokasi ini adalah makam dari Pangeran Gagak Baning yang tersebutkan dalam kisah tersebut. Sejenak pandanganku tertuju pada bebatuan yang tersusun rapi mengelilingi area bangunan cungkup. Area komplek pemakaman ini terbilang tak begitu luas. Ada sekitar 7 makam lain yang berada di samping bangunan cungkup. Dan aku pun masih tertegun melihat banyaknya bebatuan yang sepertinya sangat identik dengan bebatuan yang biasanya tersusun menjadi candi. Apalagi setelah melakukan penelusuran mengenai kabar lokasi ini, ternyata beberapa tahun lalu sempat terjadi pencurian arca yang berada di area ini. Sangat dimungkinkan jika lokasi ini dahulu pernah berdiri semacam bangunan seperti candi ataupun sejenisnya. Tak lama, aku pun masuk ke area cungkup, kemudian berdiam diri sejenak menghaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah pada beliau yang bersemayam di lokasi ini.
Setelah beberapa saat, aku pun kembali melihat-lihat sekitar area komplek ini. Entahlah, setelah berdiam diri di dalam cungkup tadi, seperti ada nuansa kesedihan yang sangat terasa. Namun aku tak bisa menjelaskannya dalam tayangan ini. Dan tak lama kemudian, aku pun segera pamit dan meninggalkan lokasi, membawa banyak tanda tanya di dalam hati. Sebab lokasi ini sepertinya bisa bercerita lebih daripada hanya sekedar diabadikan menjadi sebuah makam. Semoga kelak ada pihak yang berkompeten untuk membuka kisah sebenarnya di balik lokasi ini. Semoga.